Ya, sejumlah kejanggalan pemirsa terus ditemukan dalam kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Mulai dari misteri CCTV yang bergeser hingga ponsel serta media sosial milik Arya Daru yang aktif kembali usai ditemukan tewas di kamar indekosnya. Keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan mengungkap sejumlah kejanggalan yang diharapkan bisa menjadi petunjuk baru dalam kematian Arya Daru. Salah satunya terkait ponsel dan akun media sosial milik sang diplomat muda yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya Daru sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp namun centang 1. Dan esok paginya sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian. Namun, belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya Daru justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan lainnya adalah saat akun Instagram Arya Daru tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Di samping itu, istri Arya Daru mengaku memiliki akses ke seluruh akun medsos Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun, saat ini ia tak lagi bisa login ke akun suaminya. Menjawab misteri ini, Komisioner Kompolnas Khoirul Anam memberikan penjelasan terkait ponsel dan akun media sosial ADP yang sempat aktif setelah dinyatakan meninggal. Soal kenapa HP-nya kok hidup tanggal 8 misalnya ya, HP-nya hidup tanggal 8 itu sudah ada penjelasan sebenarnya. Di preskon juga sudah ada penjelasan, cuman lebih teknisnya yaitu berhubungan dengan laptop. Ya, laptopnya kondisinya bagaimana, diambil gimana, ya, mereknya apa kami sudah tahu, tapi silakan aja itu ditanya ke pihak Polda, karena itu cukup detail. Ya, kami ditunjukin foto-fotonya, kami ditunjukin videonya ketika posisi pertama kali laptop itu, sehingga laptop itu masih connect dengan HP, sehingga ya ketika dibuka layarnya masuk itu. Makanya besoknya tanggal 8-nya itu masih connect. Selain itu, Anam juga menanggapi pernyataan keluarga Arya Daru yang meragukan kesimpulan Polda Metro Jaya yang menyatakan tak ada keterlibatan pihak lain dan tak ada unsur pidana dalam kematian sang diplomat muda. Ia juga menjelaskan terkait misteri CCTV indekos yang bergeser. Tak apa-apa, meyakini juga tidak apa-apa, yang penting ada nggak buktinya. Sepanjang CCTV yang ada tanggal 7 sampai tanggal 8 itu kan ada CCTV-nya, tinggal dilihat aja apakah ada orang yang masuk dalam kamar tersebut selain Arya Daru misalnya begitu. Kan CCTV tinggal lihat CCTV-nya. Jadi kita tidak perlu berdebat panjang, ya silakan dilihat aja. Mau butuh menit keberapa, ini keberapa, monggo. Gitu. Nah, kalau misalnya analisanya soal CCTV ini ngerubah angle-nya
Biasanya yang bermasalah itu kalau dari angle yang jelas dirubah menjadi tidak jelas. Ini kan yang tidak jelas terus dirubah menjadi lebih jelas. Itu kan sebenarnya punya makna sendiri. Pihak keluarga sang diplomat muda berharap kejanggalan-kejanggalan tersebut segera didalami demi mendapat petunjuk baru dalam kematian Arya Daru. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan terkait sejumlah kejanggalan yang mengemuka kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, tampaknya pemirsa akan memasuki babak baru. Pihak keluarga Arya Daru akan mengajukan permohonan resmi ke polisi untuk melanjutkan penyelidikan. Setelah bungkam selama lebih dari sebulan, orang tua diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP akhirnya tampil di hadapan publik. Dalam konferensi pers yang digelar di Yogyakarta pada Sabtu 23 Agustus 2025, Ayah Daru, Subaryono, menyampaikan permintaan agar penyelidikan kematian ADP dilanjutkan. Ia memohon keadilan kepada pemerintah agar kasus kematian anaknya menjadi terang benderang. Ayah Daru juga meminta Mabes Polri untuk mengambil alih kasus kematian anaknya dan mengusutnya secara tuntas. Inilah kemudian kami merasakan bahwa kami pada posisi yang sangat lemah dan menghadapi situasi yang sangat sulit. Dan ini adalah menyangkut saya sebagai ASN, anak saya sebagai ASN. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon seterus-terusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Dalam perjuangannya, keluarga Arya Daru didampingi dua orang penasihat hukum, yakni Nikolai Aprilindo yang juga mantan Dirjen Instrumen Penguatan HAM dan Dwi Librianto. Nikolai mengatakan ada berbagai kejanggalan dalam kematian Arya Daru. Nantinya, sejumlah petunjuk baru akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Pihak keluarga sudah memberikan berbagai macam informasi dan bukti yang ada pada mereka, baik kepada pihak penyelidik, Kompolnas, Komnas HAM, semua sudah diberikan oleh pihak keluarga, dari keterangan sampai apapun yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Tapi itu tidak dipertimbangkan sebagai suatu fakta bukti tentang pengungkapan misteri meninggalnya anak. Rencananya, kuasa hukum keluarga Arya Daru akan mendatangi Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dalam waktu dekat. Tujuannya untuk meminta rekonstruksi dan autopsi ulang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan Polri terbuka dengan masukan apapun terkait kematian Arya Daru Pangayunan, pemirsa. Sebelumnya keluarga Arya ungkap kejanggalan terkait ponsel dan akun media sosial korban yang sempat aktif setelah ia meninggal dunia. Sejumlah barang bukti yang disebut pihak keluarga Arya Daru Pangayunan bisa dijadikan tambahan materi penyelidikan. Bukti tersebut adalah amplop berisi gabus serta WhatsApp dan Instagram yang kembali aktif. Prinsipnya Polri terbuka untuk menerima masukan dari manapun. Sebelumnya, keluarga almarhum diplomat muda mengungkap kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas.
Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya mengirim pesan WhatsApp, tapi cuma centang 1 dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Instagram dari almarhum saat ini on. Padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2. Nah inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi 2 penasihat hukum yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Permintaan penyelidikan ulang tersebut karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya guna melanjutkan penyelidikan. Tim Liputan iNews melaporkan.